Prediksi Espanyol vs Barcelona, membuka 2026 dengan derby panas di Liga Spanyol. La Liga akan kembali bergulir akhir pekan ini dengan sajian panas derby Catalunya antara Espanyol versus Barcelona. Laga syarat gengsi tersebut dijadwalkan berlangsung di RCDE Stadium, Sabtu malam waktu setempat. Menariknya, Espanyol dan Barcelona sama-sama datang ke pertandingan ini dengan modal identik. Keduanya menjadi dua tim La Liga yang menutup tahun 2025 dengan catatan sempurna, 5 kemenangan beruntun di kompetisi domestik. Situasi tersebut membuat duel ini bukan sekadar soal rivalitas, tetapi juga pertarungan dua tim yang tengah berada dalam performa terbaiknya. Baik Espanyol maupun Barcelona sama-sama ingin membuka tahun baru dengan kemenangan demi menjaga momentum. Espanyol saat ini menempati posisi kelima klasemen sementara La Liga. Klub asal Catalunya itu hanya terpaut 2 poin dari Villarreal yang berada di peringkat keempat, sehingga peluang menembus zona Eropa masih sangat terbuka. Kemenangan 2-1 atas Athletic Club pada Desember lalu menjadi bukti konsistensi tim asuhan Manolo González. Hasil tersebut memastikan Espanyol mencatat 5 kemenangan beruntun di La Liga, sebuah pencapaian yang meningkatkan kepercayaan diri mereka jelang menghadapi Barcelona. Meski demikian, menghadapi Barcelona jelas menjadi ujian yang jauh lebih berat. Espanyol dituntut tampil disiplin dan bekerja ekstra keras jika ingin mengamankan poin di hadapan pendukung sendiri. Di sisi lain, Barcelona datang dengan status pemuncak klasemen La Liga. Tim asuhan Hansi Flick terakhir kali merasakan kekalahan pada November lalu, saat tumbang 0-3 dari Chelsea di Liga Champions. Sejak kekalahan tersebut, Blaugrana tampil sangat impresif dengan torehan 7 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Barcelona pun memulai tahun 2026 dengan keunggulan 4 poin atas Real Madrid yang berada di posisi kedua. Namun, Flick diyakini masih memiliki PR, terutama dalam memperbaiki lini pertahanan. Barcelona dinilai masih kerap kebobolan gol-gol yang seharusnya bisa dihindari, sesuatu yang bisa menjadi celah bagi Espanyol. Secara rekor pertemuan, Barcelona masih sangat dominan di derby Catalunya. Mereka tidak terkalahkan dalam 28 laga terakhir melawan Espanyol, dengan catatan 21 kemenangan dan 7 hasil imbang. Meski begitu, Espanyol kerap mampu memberikan perlawanan sengit. Dalam 5 pertemuan terakhir, 4 diantaranya berakhir dengan kedua tim sama-sama mencetak gol, menandakan laga ini hampir selalu berjalan terbuka dan menarik. Hansi Flick buka suara, mendesak Barcelona tambah bek di bursa transfer Januari. Barcelona menghadapi situasi genting di sektor pertahanan jelang paruh kedua musim 2025-2026. Rentetan cedera membuat Blaugrana kini hanya memiliki 6 bek yang tersedia hingga setidaknya akhir April. Cedera panjang yang dialami Andreas Christensen menjadi pukulan terbaru bagi lini belakang Barcelona. Kondisi tersebut memaksa klub Katalan berpikir serius untuk bergerak di bursa transfer Januari. Spekulasi soal rencana belanja Barcelona pun semakin menguat dalam beberapa pekan terakhir. Opsi peminjaman hingga akhir musim disebut menjadi skenario paling realistis. Meski tidak menutup kemungkinan Blaugrana juga mengamati pemain di posisi bek sayap maupun gelandang. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, akhirnya angkat bicara secara terbuka. Ia mengakui timnya memang membutuhkan tambahan tenaga di lini belakang. Meski menyadari bursa transfer musim dingin bukanlah pasar yang ideal, saat ini saya pikir kami belum siap sepenuhnya. Jika melihat lini terakhir pertahanan, maka jelas kami membutuhkan 1 pemain lagi, ujar Flick. Kami harus mendiskusikannya. Di bursa transfer musim dingin tidak mudah mendapatkan pemain dengan level seperti itu. Tetapi saya cukup yakin kami bisa melakukan sesuatu. Tentu dengan catatan transfer itu harus masuk akal, lanjut pelatih asal Jerman tersebut. Kondisi kebugaran Ronald Araujo juga menjadi faktor penting dalam keputusan Barcelona. Bek asal Uruguay itu baru kembali dari masa izin pada awal pekan ini. Namun belum bisa dipastikan kapan ia siap tampil kembali. Itu tergantung dirinya. Secara fisik dia belum 100%. Tapi kondisinya membaik. Dia harus memutuskan seberapa cepat ingin berkembang. Yang jelas, dukungan tim sangat luar biasa. Dia mengambil waktu yang dibutuhkannya dan sekarang berada di jalur yang tepat, tutur Flick. Fokus utamanya bukan soal transfer, melainkan konsistensi kerja tim.
Bagi saya, yang terpenting adalah berlatih seperti 2 pekan terakhir. Dengan kualitas, intensitas tinggi, dan fokus besar. Itulah cara berkembang. Tim ini punya banyak potensi. Saya hanya berharap semua pemain tetap sehat. Kami sudah terlalu banyak cedera musim ini, katanya. Flick pun tak lupa mengungkapkan rasa bahagianya menangani Barcelona. Ia merasa sangat terhubung dengan kultur klub dan orang-orang di dalamnya. Saya belajar banyak selama 1,5 tahun terakhir. Saya mencintai mentalitas Barcelona, saya senang tinggal di sini, staf saya luar biasa, para pemain fenomenal. Semua karyawan sangat membantu, termasuk jajaran direksi. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk para penggemar. Saya merasakannya setiap hari dan saya akan memberikan segalanya untuk klub ini, tegas Flick. Barcelona sejatinya memiliki opsi untuk bergerak cepat. Cedera Christensen dikategorikan sebagai cedera jangka panjang oleh La Liga, sehingga Blaugrana bisa mengaktifkan aturan darurat cedera. Aturan tersebut memungkinkan Barcelona menggunakan 80% ruang batas gaji yang sebelumnya ditempati Christensen untuk mendaftarkan pemain baru. Namun, jumlah tersebut harus ditambahkan kembali ke beban gaji pada musim berikutnya. Barcelona memiliki waktu hingga tanggal 9 Januari untuk menentukan apakah mereka akan memanfaatkan regulasi tersebut. Keputusan Flick dan manajemen dalam beberapa hari ke depan akan sangat menentukan wajah pertahanan Blaugrana hingga akhir musim. Barcelona jalin kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia. Barcelona akan berbau Indonesia untuk 2 tahun ke depan. Ini setelah klub Katalan itu menjalin kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dikutip situs resmi klub, bank milik Danantara itu menekan kontrak kerjasama sebagai partner Barcelona di Indonesia sampai tanggal 31 Desember tahun 2027. Selama periode tersebut, BRI akan meluncurkan kartu debit dan segala macam produk yang memakai aset Barcelona, termasuk gambar pemain. Selain itu, BRI akan mengadakan banyak kegiatan dengan fans secara online maupun offline. BRI bakal memberikan fasilitas terbaik untuk para nasabahnya di Indonesia, terutama mereka yang penggemar Barcelona. Ini termasuk kesempatan nonton langsung Barcelona di Camp Nou, lalu mengunjungi Museum Barcelona, dan juga beberapa penawaran menarik lainnya. Alasan BRI menggandeng Barcelona adalah klub itu punya basis fans besar di Indonesia. Menurut catatan Global Wave Index, ada sekitar 29 juta fans Barcelona di tanah air dari total 243 juta fans Asia. Dengan kerjasama ini, BRI dan Barcelona berharap bisa memperkuat cakupan pasar mereka, termasuk mendekatkan diri dengan fans di Indonesia. FC Barcelona memiliki basis penggemar yang sangat besar di Indonesia, yang dilihat BRI sebagai potensi untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan kami. Melalui kerjasama dengan FC Barcelona ini, kami bertujuan untuk menginspirasi masyarakat untuk membawa semangat juara dalam setiap langkah finansial yang mereka ambil. Kedepannya, BRI akan terus membangun kemitraan strategis yang selaras dengan preferensi dan aspirasi masyarakat. Barcelona juga menyambut baik kerjasama ini. Mereka memang menjadikan Asia Pasifik terutama Indonesia sebagai target pasar utama mereka baik fans maupun sponsor. Senang sekali bisa menyambut Bank Rakyat Indonesia sebagai partner FC Barcelona. Asia Pasifik adalah area strategis untuk klub, di mana kami punya basis fans luar biasa besarnya yang terus mendukung kami. Melalui produk-produk nantinya kerjasama ini akan mempromosikan FC Barcelona ke seluruh dunia dan bisa berhubungan langsung dengan penonton baru di negara ini, papar Managing Director Barcelona Manel Del Rio. BRI jadi anggota terbaru Danantara yang bekerja sama dengan klub Eropa, seperti Garuda Indonesia dengan Liverpool dan BNI dengan Chelsea sekitar sedekade lalu.